Halo semuanya, selamat datang di Mulai. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan diberikan rezeki yang melimpah. Amin. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul The Plot yang dirilis pada tahun 2024. Singkatnya, film ini akan bercerita tentang seorang pembunuh bayaran yang berjuang untuk bertahan hidup setelah semua rekan-rekannya tewas karena pembunuhan misterius. Oke lah, daripada kalian makin pinisirin, mending kita langsung saja masuk ke alur filmnya. Gaskan ke video. 신원조회를 해도 아무것도 뜨지 않았어요. Film diawali memperdengarkan seorang laki-laki bersama perempuan, di mana laki-laki tersebut memberikan keterangan pasal kematian seorang temannya bernama Lee Jong-suk atau panggilannya Jok-nun. Dia menjelaskan jika Jok-nun meninggal pada malam Natal bukan karena sebuah kecelakaan, melainkan sebuah pembunuhan berencana yang dibuat seolah-olah kejadian kecelakaan lalu lintas. Lalu scene pun berganti. Kita diperlihatkan seorang pengusaha, sebut saja namanya Juju, yang sedang terjebak kemacetan akibat sebuah truk terbaring santuy di persimpangan lampu merah. Tidak lama kemudian, dia dibuat kesal oleh seorang kurir makanan cepat saji karena hampir menyerempet kepalanya. Si Juju pun langsung mengejar kurir tersebut. Namun, kesialan demi kesialan terus saja terjadi. Meski sempat hampir mendekati motor si kurir, akan tetapi mobilnya malah terjebak di pasir tempat konstruksi. Dengan keadaan yang masih kesal, Juju membunyikan klakson mobilnya, berharap seorang pekerja dapat menolongnya. Namun tanpa diduga, cat yang berada di atas konstruksi seketika tumpah. Sontak hal itu pun semakin membuatnya kesal. Dan di saat itu ada seorang mandor pekerja yang melihat Juju. Dia pun mengeluhkan kepada mandor tersebut tentang apa yang terjadi kepada mobilnya. Tidak ingin melihat mobilnya kotor, seketika Juju pun membersihkan mobilnya menggunakan banner konstruksi. Namun tiba-tiba 해산. keesokan harinya, berita tentang kematian Juju pun tersiar. Lalu kita diperlihatkan dengan beberapa orang, masing-masing dari mereka bernama Unjun, si ahli penyamaran, wanita parubaya, sang perancang rencana bernama Zaki, dan pengalih perhatian bernama Joman. Ternyata mereka bertiga adalah komplotan pembunuh bayaran yang telah merencanakan kematian Juju semalam. Setelah berhasil melancarkan aksinya, si penyewa pun akhirnya membayar mereka dengan cara memasukkan sejumlah uang yang sudah disepakati sebelumnya di dalam mobil ketua komplotan yang bernama Yong-il. Setelah sampai di markas mereka, Zeki pun langsung menghilangkan barang bukti yang menyangkut pembunuhan sebelumnya. Di saat Chun sedang merapikan wignya, dia dibuat heran dengan berita di TV yang menyiarkan tentang kecelakaan truk derek yang menimpa anggota perusahaan konstruksi Yangsun yang bernama Kim Ha-jin, di mana dalam kecelakaan tersebut hanya Kim Do-jin atau klien dari perusahaan tersebut yang selamat. Tidak lama kemudian, Yong-il pun datang. Seketika dia langsung membayar Joman atas kinerjanya sebagai anggota baru dari komplotan pembunuh bayaran. Di sini Yong-il berkata jika pembunuhan yang mereka lakukan sebelumnya terhadap Juju akan tertutup dengan kasus kecelakaan Kim Han-jin. Dan Yong-il juga mengatakan bahwa kecelakaan yang terjadi pada Kim Han-jin adalah ulah dari petugas kebersihan. Kalian penasaran siapa petugas kebersihan yang dimaksud? Oleh karena itu, pantangin terus videonya sampai habis. Lalu tanpa diduga, Yong-il mengatakan jika kematian dari Jung-nun bukan karena kecelakaan, melainkan ulah dari petugas kebersihan. Singkat cerita, ketika sedang mengantarkan dua rekannya pulang, Joman yang tidak mengetahui tentang siapa Jung-nun, dia pun bertanya langsung kepada Jeki. Dia juga bertanya mengapa Yong-il sangat terobsesi dengan kematian temannya. Lalu Jeki menjelaskan jika Yong-il dan Jung-nun adalah founder atau pemilik organisasi mereka saat ini.
Namun persahabatan mereka berdua harus berakhir mengenaskan ketika Joknun meninggal dunia akibat kecelakaan. 끊고 이것만 하라고. 청소부한테 왜 죽은 거예요? 뭘 봐? 너 운전 똑바로 안 해? Keesokan harinya, Yong-il terlihat sedang memandu seorang wanita yang bernama Jo Yong-sun. Di sini Yong-sun meminta jasa Yong-il dan rekannya untuk mengeksekusi seorang jaksa bernama Jong Song-jaek yang merupakan ayahnya sendiri. Setelah Yong-il mendapatkan berkas yang dia perlukan dan mempelajari tentang targetnya tersebut, Yong-il beranggapan jika Jong Song-jaek sebelumnya telah menyewa petugas kebersihan untuk membunuh istrinya yang bernama Lee Hwan-soo karena sang istri pernah terkena kasus skandal. Oleh karena itu, dia tidak ingin namanya ikut terseret, apalagi sang istri memberikan keterangan pada wartawan. Maka dari itu, Jong-sung sengaja menyewa Yong-il untuk membunuh ayahnya sebagai aksi balas dendam terhadap kematian ibunya. Setelah itu, Yong-il pun berkumpul bersama teman-temannya untuk merencanakan pembunuhan Song-jaek. Di sini mereka mulai mencoba membuat beberapa reka adegan tentang kematian si jaksa seperti kecelakaan lalu lintas. Akan tetapi, hal itu ternyata tidak cukup efektif karena menurut Yong-il, kejadian itu bisa membuat nyawa rekannya terancam. Lalu Yong-il menyarankan agar Chun dan Joman memiliki rencana lain yang jauh dari lalu lintas. Setelah mengeluarkan beberapa opsi pembunuhan, akhirnya Jeki menyarankan agar membunuh Song-jaek atau si jaksa menggunakan sengatan listrik. Mendengar saran dari si ahli perancang rencana, Yong-il pun menyetujuinya. Dimulai dengan Joman menyamar sebagai reporter untuk memotret Jong Song-jaek dan putrinya. Akhirnya Yong-il memiliki rencana untuk membunuh Jong Song-jaek pada saat hujan, di mana akan kembali memotret Jong Song-jaek dan putrinya menggunakan kamera dengan flash yang sangat terang. Pada saat itu, Jong Yong-son akan melepaskan kursi roda sang ayah karena merasa terganggu dengan flash tersebut. Lalu kursi roda itu akan melaju dengan sendirinya hingga akhirnya Jong Song-jaek akan berhenti tepat di genangan air yang terdapat kabel para wartawan. 그 플래시 소련째야. 한국에 딱 한 대밖에 없어. 낭만이 없으면 월남에서 벌써 죽었댔냐나. 병원 창밖을 볼 수가 없었어. 50%면 반반 아니에요? 해산. 를 발표하겠다고 밝혔습니다. 오늘도 여전히 흐린 날. 잠시 대기. 생방 10초 전. 스탠바이. 안녕하십니까. 저는 오늘부로 스탠바이. 네, 확인. 제키, 원천이 가서 확인해봐. Meski sempat menunda rencana karena si Jong Song-jaek tidak berada di tempatnya, mereka pun tetap menjalankan misi dan akhirnya berhasil membunuh Jong Song-jaek. Sesaat kemudian, Joman disusul dengan Yong-il mencari keberadaan Jeki yang telah menghilang sebelumnya. Di sini Yong-il meminta Chun untuk mencari keberadaan Jeki menggunakan GPS. Di saat Yong-il melihat bayangan Jeki di halte bus sesuai arahan dari Chun, tanpa diduga, bus itu melintas dengan cepat yang membuat Joman hilang kendali dan akhirnya tewas. Beruntung sebelum bus tersebut menabrak halte, Yong-il berhasil keluar dari sana. Setelah memberitahu kepada Chun tentang kematian Joman, Yong-il di sini beranggapan jika di antara Chun dan Jeki adalah salah satu pengkhianat yang telah memata-matai aktivitas mereka. Karena secara kebetulan baik Chun maupun Joman mereka tewas karena kecelakaan dan sebelum tewas mereka mendapat arahan dari Chun untuk menuju halte bus.
Tidak ingin terlihat mencurigai Chun, Yong Il pun memilih untuk berpisah sementara waktu. Bersama dengan itu, terlihat ada seseorang YouTuber yang sedang melakukan live streaming untuk berterima kasih kepada seseorang karena telah membantunya mendapatkan uang dengan cara memprediksi kematian si jaksa atau Jong Song Jae. Pasca kematian dari ayahnya, Johnson yang telah melihat live streaming dari YouTuber tersebut, dia pun berniat untuk mencari informasi tentang YouTuber tersebut untuk mengetahui apakah dia memiliki ikatan dengan Yong Il. Tapi tiba-tiba seorang detektif yang bernama Yang Kyung-jin datang menemuinya. Di sini Kyung-jin menanyakan beberapa hal berkaitan dengan kematian Song Jae atau ayahnya. Namun bukannya menjawab pertanyaan dari si detektif, di sini Yong-sun malah menunjukkan ekspresi kesal. Lalu dia mengusir Kyung-jin untuk keluar dari ruangannya. Dan tanpa disadari, ternyata dari tadi si detektif lagi diintai oleh Yong Il. Namun di saat Yong Il ingin kembali mengikuti si detektif, sesaat kemudian dia melihat Jackie berada di TKP kematian Song Jae. Lalu dia memutuskan untuk menghampirinya. Dan di saat Jackie melihat datangnya Yong Il, Jackie pun menganggap diri Yong Il adalah si Juknun. Setelah itu, Jackie pun langsung mengajak Yong Il ke rumahnya. Setelah memasuki rumah, Yong Il pun dibuat terkejut ketika melihat keberadaan rumah Jackie dan obat-obatan yang selama ini diminum oleh si Jackie. Kemudian Jackie menjelaskan jika setahun belakangan ini dirinya memang rutin meminum obat-obatan tersebut untuk menunjang daya kerja otaknya. Karena ternyata setelah divonis mengidap penyakit Alzheimer, karena itu dirinya lupa jika Joknun saat ini sudah tewas. Setelah mengetahui keberadaan dari Jackie yang sebenarnya, Yong Il pun memata-matai Yong-sun untuk melihat aktivitasnya. Di saat Yong-sun datang menemui pegawai asuransi bernama Lee Chi-hyun, Yong Il pun beranggapan jika Lee Chi-hyun merupakan salah satu petugas kebersihan yang telah disewa oleh Yong-sun sebelumnya. Karena melihat dari Yong-sun menolak sebuah berkas yang diberikan kepadanya, itu artinya pekerjaan Lee Chi-hyun belum selesai. Keyakinannya pun semakin diperkuat setelah mengingat beberapa berita yang mengacu kepada pegawai asuransi bernama Chi-hyun, dan dia memberi beberapa bukti tentang target selanjutnya dari Chi-hyun. Dia pun melihat jika Jackie datang menemui Chi-hyun untuk menanyakan mengapa asuransi si jaksa dipindahkan kepada putrinya. Akan tetapi pegawai asuransi tersebut tidak memberikan jawaban pasti. Dia hanya memberikan dokumen berkaitan dengan apa yang sedang terjadi lalu menghubungi seseorang. Di sini Yong Il dibuat terkejut ketika melihat perkataan Chi-hyun yang mengatakan jika wanita tua itu telah menghilang. Sontak hal itu pun membuat Yong Il menjadi sensitif. Lalu dia membuka ponselnya untuk memeriksa keberadaan Jackie. Keesokan harinya, setelah Yong-sun mendapat sebuah dokumen dari Chi-hyun, dia pun berjalan menuju parkiran untuk menaruh sejumlah uang ke dalam mobil Yong Il sebagai bayaran karena telah berhasil membunuh ayahnya. Akan tetapi, di saat Yong Il menghubungi ponselnya yang sebelumnya dipakai oleh Yong-sun, tanpa diduga Chun sudah berada di mobilnya. Di sini Chun berkata jika dirinya saat ini memerlukan uang tersebut. Mendengar alasan dari Chun, Yong Il pun langsung menuduh jika Chun selama ini telah bekerja dengan petugas kebersihan untuk membunuh teman-temannya. Namun tuduhan tersebut langsung dibantah oleh Chun karena menurutnya itu adalah sebuah kesalahan. Dan di saat mereka sedang berdebat tentang Chun, seketika Yong Il menjadi marah dan tanpa sengaja ia menyalakan alarm pemadam kebakaran yang membuat Chun malah tewas. Karena merasa panik, Yong Il pun langsung meninggalkan Chun begitu saja di dalam mobil. Akan tetapi saat Yong Il berjalan keluar dari parkiran, tanpa diduga Yong-sun mundur dari atas gedung. Lalu tidak lama kemudian dia mendapat telepon dari Jackie yang mengatakan jika salah satu petugas kebersihan sedang berada di dekatnya. Sontak Yong Il pun bergegas memeriksa keadaan. Namun datangnya Yong Il terlambat karena Jackie telah tewas mengenaskan di dalam rumahnya. Seketika Yong Il kembali teringat tentang perkataan Chi-hyun yang menyebutkan seorang wanita tua yang tewas. Setelah mengetahui semua rekannya telah tewas, Yong Il pun kembali ke kontrakannya. Dia melihat ada beberapa polisi yang baru saja mengolah TKP.
dan keluar dari rumah tempat di samping kontrakannya. Dan di saat Yong Il masuk, dia dibuat terkejut karena melihat kontrakannya yang sudah berantakan. Seketika muncul di benak Yong Il untuk membalas dendam atas kematian dari rekan-rekannya. Di sisi lain terlihat seorang YouTuber yang ternyata bernama Hauser masuk ke dalam kantor stasiun televisi dan menyamar menjadi seorang kurir. Di saat dia melakukan live streaming lalu mensabotase sebuah berita, seketika muncul dirinya yang sedang melakukan live streaming tersebut. Lalu Hauser mengungkapkan siapa manusia kupu-kupu yang dimaksud dirinya selama ini. Bersamaan dengan itu, ketika Yong Il ingin melakukan misi balas dendamnya kepada Ji-hyun yang dianggap pelaku dari pembunuh teman-temannya, tiba-tiba Yong Il dibuat terkejut melihat dirinya yang disebut sebagai manusia kupu-kupu. Sontak dia pun menyadari jika Ji-hyun ini adalah pegawai asuransi biasa yang sedang menjalankan tugasnya, di mana saat ini dirinya bersama salah satu klien untuk mengurusi sumbangan dari mendiang Yong-soo. Karena hal itu, Yong Il berusaha membantu Ji-hyun agar terhindar dari kecelakaan yang dia buat sebelumnya. Namun usaha tersebut sia-sia saja. Seketika Yong Il menyadari tentang apa yang sudah dikatakan oleh rekan-rekannya selama ini, bahwa semua itu merupakan sebuah kecelakaan alami, di mana diri Yong Il sendirilah penyebab semua rekan-rekannya bisa tewas karena kematian sahabatnya Ju-nun. Dia memiliki sifat yang terlalu ambisius, ditambah Yong Il telah dikuasai oleh delusinya dan rasa tidak kepercayaan terhadap orang lain. Namun karena beras sudah menjadi bubur, Yong Il pun hanya bisa merasa bersalah atas semua kejadian ini. Kemudian scene berganti, terlihat Yong Il mendatangi detektif Kwon Jin dan menceritakan semuanya secara detail seperti di awal film. Lalu dia meminta ke detektif agar dirinya ditangkap dan dijatuhi hukuman seberat-beratnya atas dosa-dosanya di masa lalu. Akan tetapi Kwon Jin hanya menjelaskan jika pihak kepolisian telah menutup semua kasus kecelakaan yang terjadi, sehingga semua pengakuan yang dikeluarkan Yong Il tidak bisa ditindaklanjuti karena menurut si detektif, kejahatan harus mempunyai bukti yang kuat dan juga alasan yang jelas. Hingga akhirnya Yong Il pun dipersilahkan pulang oleh Kwon Jin, dan dia menyarankan Yong Il agar pergi berkonsultasi ke psikiater atau pengobatan dirinya. Namun setelah Kwon Jin mengatakan sesuatu tentang petugas kebersihan, seketika Yong Il teringat dengan alat penyadap yang berada di rumah Jo-nun. Ternyata petugas kebersihan yang dimaksud adalah organisasi pembunuh bayaran. Yang tidak Yong Il ketahui siapa saja anggotanya, dan tanpa Yong Il sadari penyadap yang dia temukan sebelumnya ternyata milik detektif Kwon Jin yang merupakan salah satu anggota dari petugas kebersihan tersebut. Secara teknis detektif Kwon Jin tidak melakukan banyak hal untuk membunuh targetnya. Oleh karena itu Yong Il yang dijadikan boneka pengintai untuk menjalankan misi-misinya. Sementara Yong Il yang selama ini tidak menyadari hal itu pun hanya bisa pergi dengan perasaan bersalah. Dan film pun selesai.